Selamat datang pada modul pembelajaran pengolahan citra digital. Kita memasuki bab 8, kita masih membahas tentang image segmentation. Kajian kita adalah edge detection. Definisi edge. Edge adalah batas antara dua buah daerah dengan nilai gray level yang relatif berbeda. Atau dengan kata lain, edge merupakan tempat-tempat yang memiliki perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang pendek. Di sini, proses pencarian edge dilakukan dengan menggunakan teknik spatial filter atau proses konvolusi. Kita mereview materi yang bab sebelumnya tentang spatial filtering. Kita menggunakan konsep matriks ketetanggaan, pada umumnya berukuran ganjil, sehingga elemen yang diproses berada di tengah, dan juga matriks max yang berisi nilai tertentu bergantung pada operasi yang dilakukan. Kita lihat gambar di bawah. T adalah fungsi X, Y, dan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah tetangganya. Di sini kita gunakan matriks ketetanggaan 3x3. Cara kerja spatial filtering yang pertama. 1. Lakukan penelusuran terhadap semua titik pada citra. 2. Rekam titik yang sedang diperiksa dan juga titik sekitar ke dalam matriks neighbor. 3. Isi matriks mask dengan angka atau angka yang harus dimasukkan oleh jenis operasi. Berikutnya, 4. Kalikan matriks neighbor dengan matriks mask secara skalar, di mana output X, Y sama dengan mask X, Y dikali neighbor X, Y. Yang terakhir, jumlahkan semua isi sel dari matriks output. Hasil penjumlahan ini adalah titik baru yang akan diletakkan pada koordinat titik yang sedang diproses atau dibandingkan dengan threshold. Untuk lebih jelas, Anda bisa lihat pada slide bab 7. Nah, bagaimana untuk memecahkan kasus edge detection? Kita gunakan pendekatan yang pertama. Yang pertama, kita gunakan ide turunan ke 0. Dalam pendekatan ini, dilakukan proses pencarian selisih pada matriks tetangga dengan aturan sebagai berikut. Terlihat pada matriks di bawah, dari titik yang di tengah dihubungkan ke semua tetangganya. Pada umumnya, digunakan nilai terbesar dari 4 nilai yang diperoleh untuk dibandingkan dengan threshold. Pendekatan lainnya adalah turunan pertama. Dalam pendekatan ini, maka gradien diasumsikan sebagai gabungan selisih matriks tetangga dengan posisi tertentu. Mask yang sering digunakan, Robert, Prewitt, Sobel, dan Freican. Bicara tentang masalah turunan atau gradien tidak terlepas dari materi kalkulus yang kita pahami dulu waktu masih tingkat 1. Kita mulai. Gradien merupakan pengukuran kemiringan suatu fungsi yang dilakukan dengan menghitung turunan pertamanya. Kita lihat di sini, pertamanya di bawah. Kalau kita punya fungsi G, kita punya fungsi F. G merupakan gradiennya, sedangkan Fx adalah fungsinya. Jadi Gx, Gy merupakan turunan suatu fungsi terhadap nilai X, Gy turunan suatu fungsi terhadap nilai Y. Sedangkan fungsi yang kita gunakan adalah Fxy, sehingga hasilnya do F per do X, do F per do Y. Pada edge detection, yang memiliki peranan penting adalah nilainya atau besar vektor gradien. Di sini kita lihat adalah magnitude dari G tersebut. Kita lihat persamaannya ada dua pendekatan. Yang pertama adalah akar dari penjumlahan kuadrat dari turunan masing-masing do F terhadap do X dan do Y. Yang kedua adalah harga mutlak dari do F per do X ditambah harga mutlak dari do F per do Y. Selain menggunakan pendekatan yang paling basic, kita juga dapat menggunakan pendekatan dari Taylor untuk menghitung gradien. Secara sederhana, maka nilai Gx dan Gy dapat dihitung sebagai berikut. Gx sama dengan Fx plus 1, Y dikurangi Fx min 1, Y. Nah, ini ada dua persamaan. Sebetulnya kita gunakan penurunan dari Taylor. Bisa kita lihat di materi kalkulus yang sebelumnya untuk detailnya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kita bisa mengubah bentuk representasi dari Taylor ke dalam representasi mask. Untuk Gx, bentuknya baris atasnya kosong, baris keduanya 101, baris ketiganya kosong. Untuk gradien Y, Gy, kolom pertamanya 0 semuanya, kolom keduanya min 1, 0, 1, kolom ketiganya 0. Di sini nilai mask bisa berubah-ubah tergantung kebutuhannya.
Dari pendekatan dari Taylor, kita hanya membahas sisi vertikal dan sisi horizontal, tidak membahas sisi miring. Operator gradien, Robet operator, merupakan penyempurnaan dari metode penurunan dari Taylor. Di sini dia menggunakan sisi yang miring, di mana Robet operator merupakan variasi dari rumus gradien operator dengan arah orientasi sebesar 45 derajat dan 135 derajat pada bidang citra. Ini berarti dihitung dengan memanfaatkan titik yang berada pada arah orientasi 45 dan 135 derajat, yaitu minus fx plus 1, y plus 1 dan fx minus 1, y plus 1. Kita lihat representasi nilai massnya ada D1 dan D2. Di sini terlihat operator Robet gradien, dia lebih tepatnya menggunakan 2x2 dibanding 3x3 karena sisi-sisi yang lainnya bernilai 0. Kita lihat yang D1 itu nilainya curam dari kiri atas naik ke kanan bawah, sedangkan D2 turun dari kiri bawah ke kanan atas. Pengembangan dari operator Roberts adalah operator Prewitt. Di sini pengembangan dari gradien operator dengan menggunakan dua mas horizontal dan vertikal ukuran 3x3. Pada operator ini, kekuatan gradien ditinjau dari sudut pandang horizontal dan vertikal, memperhatikan titik sekitar pada posisi horizontal dan vertikal. Kalau kita lihat dalam bentuk matriksnya, operator Prewitt ini untuk yang Gx, kolom sebelah kiri negatif 1 semua, kolom tengahnya kosong, kolom kanannya 1. Kalau kita gambarkan, itu seperti lereng dari bidang horizontal yang menanjak dari kiri ke kanan. Sedangkan GY, baris pertamanya negatif 1, baris keduanya 0, baris ketiganya 1. Kalau kita bayangkan, seperti sisi pada bidang Y yang menanjak dari posisi atas, kemudian naik ke atas, sampai ke posisi bawah. Bentuk persamaannya kita lihat di sebelah atas. Pendekatan berikutnya adalah operator Sobel, hampir sama dengan operator Prewitt, namun dilakukan perhitungan kekuatan dari titik yang digunakan, di mana diasumsikan bahwa titik yang dekat memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar 2 kali. Kita lihat representasi massnya untuk yang Gx ini mirip dengan Prewitt, hanya ada penambahan nilai 2 di sini, yaitu yang dekat dengan titik tengah dikasih nilai bobotnya 2, sehingga bentuk gradiennya seperti ini, seperti bukit yang menanjak namun tengah-tengahnya menjorok ke dalam berbentuk sinusoidal. Untuk Gy, baris pertama bervariatif min 1, min 2, min 1, baris tengahnya kosong, baris ketiganya min 1, 2, 1. Jadi maknanya adalah kita tingkatkan 2 kali lipat level nilainya untuk yang mendekati titik pusat. Pendekatan berikutnya adalah operator Frey-Chan. Konsepnya sama dengan Sobel, di mana titik yang dekat memiliki pengaruh yang lebih kuat. Dalam operator ini, kekuatannya adalah sebesar 2,5. Kalau kita lihat massnya, nilainya hampir sama dengan operator Sobel, hanya kalau Sobel nilainya yang asalnya 2, itu digantikan oleh 2,5. Selain pendekatan turunan pertama, ada juga pendekatan menggunakan turunan kedua. Salah satu operator turunan kedua yang sering digunakan adalah operator Laplace. Operator ini digunakan untuk menangani proses pendeteksian sisi pada jenis citra yang mempunyai tingkat perubahan warna yang kecil. Operator Laplace. Laplacian operator ini menggunakan fungsi turunan kedua. Bisa kita lihat perumusannya seperti ini. Untuk lebih memahaminya, Anda bisa membaca buku kalkulus. Di sini terlihat operatornya nabla kuadrat fx sama dengan do kuadrat fx per do x kuadrat ditambah do kuadrat fx per do y kuadrat. Dari persamaan sebelumnya dibuat lebih sederhana menjadi persamaan yang di atas. Kemudian karena nilai deltanya, delta x dan delta y sangat kecil, yaitu 1, maka bentuk diferensial yang secara kontinu adalah do kita ubah menjadi 1 karena kita gunakan konsep diskrit. Kita lihat persamaannya menjadi seperti di bawah. Berikut adalah
hasil mask Laplace. Dari persamaan yang sebelumnya kita buat hasil mask Laplace. Masknya seperti ini, di mana baris pertama adalah 0, 1, 0, baris kedua adalah 1, min 4, 0, baris ketiga adalah 0, 1, 0. Operator Laplace hanya tepat menggunakan komponen di sebelah kiri kanan sumbu X dan atas bawah sumbu Y, dan titik tengahnya diberi bobot minus 4. Sehingga kalau kita gambarkan, ada titik-titik yang menanjak di tepi kiri kanan atas bawah, namun di tengah-tengahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Sama dengan persamaan-persamaan sebelumnya, operator yang paling basic Laplace, dia hanya meninjau sisi kiri, kanan, atas, bawah, tidak meninjau sisi diagonal. Maka, pendekatan lain untuk memperbaiki kelemahan ini adalah Prewitt turunan kedua. Pada Prewitt turunan kedua, dapat digunakan 8 jenis mask, dinamai sesuai dengan arah mata angin. Kita ambil salah satunya adalah mask Prewitt North. Nilai mask untuk arah mata angin yang lain dapat diperoleh dengan memutar mask Prewitt North sesuai dengan sudut yang sesuai. Di sini kita lihat sisi-sisi diagonal kiri atas, kiri bawah, kanan bawah diberikan nilai. Berbeda halnya dengan operator Laplace yang masih konsep dasarnya. Ada hal yang penting selain penggunaan mask adalah threshold. Salah satu hal yang penting dalam melakukan deteksi sisi adalah menentukan sebuah threshold yang digunakan untuk memutuskan apakah titik itu merupakan sisi atau tidak. Pada umumnya, hasil proses deteksi sisi adalah gambar biner. Daerah sisi pada umumnya berwarna putih. Kita lihat variasi pendekatan untuk nilai Gx. Ada banyak variasi di sini sampai 4. Apa yang menjadi masalah di sini? Penentuan nilai T yang tepat, sehingga tepi dapat dipertajam tanpa merusak piksel-piksel non-tepi. Kita uraikan, di mana LG adalah nilai gaya level tertentu untuk mewakili piksel-piksel tepi, dan LB adalah nilai gaya level tertentu untuk mewakili piksel-piksel non-tepi. Sekian pembahasan tentang image segmentation, kajian edge detection. Sampai jumpa pada bab berikutnya.